Halo, saya Sinta Margareta Habeahan dari kelas LB62 dan dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kategori gramatikal atau dalam bahasa Jepang disebut dengan bumpo kategori. Apa sih itu kategori gramatikal? Jadi kategori gramatikal ini menunjukkan tentang bagaimana perubahan tata bahasa itu dilihat berdasarkan struktur dan maknanya. Ada 4 kategori gramatikal. Sei yaitu gender, jisei yaitu kala, aspekto yaitu aspek, dan modality yaitu modalitas. Yang pertama, kita akan bahas tentang sei yaitu gender. Gender dalam kategori gramatikal ini berhubungan dengan pengklasifikasian kata benda maskulin atau kata benda feminim. Jadi ada kata-kata yang memang khusus atau biasa dipakai oleh laki-laki ataupun wanita. Nah, gender dalam bahasa Jepang ini terdapat pada pronominanya. Apa sih itu pronomina? Sedikit tambahan bahwa pronomina adalah salah satu jenis kata yang dipakai untuk menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Nah, tatoeba untuk laki-laki di sini ada onano hito, kare, boku, chichi, kimi, ototo, dan ani. Untuk perempuan ada onano hito, kanojo, atashi, anta, haha, imoto, dan ane. Nah, untuk contoh kalimatnya, tatoeba, otoko no hito wa tomodachi desu. Di sini artinya orang itu adalah teman saya. Nah, di sini mempunyai makna bahwa orang itu, teman saya, adalah seorang laki-laki. Karena bisa kita lihat dari contoh kalimatnya ada otoko no hito. Otoko no hito ini merujuk pada seorang laki-laki. Lalu yang kedua ada kino karera wa undojo ni basketball wo shimashita. Nah, di sini ada kata karera. Karera ini menunjukkan bahwa mereka adalah laki-laki. Artinya kemarin mereka bermain sepak bola di lapangan. Jadi mereka di sini adalah mereka laki-laki. Yang ketiga, boku wa maiban dekiru dake juji mae ni kairu yo ni shite imasu. Artinya, saya setiap malam sebisa mungkin pulang sebelum jam 10. Di sini saya di sini menunjukkan bahwa adalah seorang laki-laki. Lalu contoh yang kedua, tatoeba onan no hito wa tomodachi desu. Sama seperti tadi, dia adalah teman saya. Dia di sini adalah seorang perempuan karena kita bisa lihat kalimatnya onan no hito. Onan no hito ini merujuk pada perempuan. Lalu ada kanojo wa gakusei desu. Dia adalah seorang pelajar. Jadi kita tahu bahwa kanojo ini identik dengan perempuan. Jadi yang seorang pelajar ini adalah seorang perempuan. Lalu atashi wa isha desu. Di sini ada kata atashi. Biasanya atashi ini dipakai oleh perempuan. Jadi kita tahu bahwa atashi ini dia adalah saya adalah seorang dokter, yaitu yang mengatakan saya adalah seorang dokter adalah seorang perempuan karena dia memakai atashi. Lalu yang kedua, ada gender dalam bahasa Jepang. Ini terdapat pada fase bahasa, pemakaian bahasa berupa morfem. Tatoeba untuk laki-laki itu diakhiri dengan yo, sa, ze, zo, dan da. Untuk perempuan, ne, kashira, dawa, dan wa. Contohnya, untuk laki-laki, sakini ikuze. Nah, di sini ada ikuze, kayak berangkat duluan ya, gitu. Pergi duluan. Jadi, kita bisa tahu bahwa yang mengatakan ini adalah seorang laki-laki, karena dia belakangnya pakai Z. Lalu yang kedua, sonna koto datara hoka no hito ni azuketa wa. Nah, dalam akhir kalimat ini terdapat
kata wa, partikel wa. Jadi hal ini memberikan kesan lemah lembut terhadap lawan bicara dan salah satu ciri untuk menunjukkan feminitas penuturnya. Selanjutnya yaitu ada kala, jisei atau jisei, yaitu waktu yang ada dalam komunikasi. Waktu menurut gramatikal bukan waktu dalam makna yang sebenarnya. Jadi, kala ini menyatakan yang pertama, suatu peristiwa yang terjadi pada saat ujaran kalimat ini diucapkan. Yang kedua, peristiwa yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah peristiwa yang telah terjadi. Dan dalam bahasa Jepang, akan terjadi perubahan bentuk predikat sebuah kalimat sesuai dengan kegiatan peristiwa masing-masing. Nah, kala ini dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kala futura, akan datang. Dalam bahasa Jepang disebut mirai kei. Contohnya di sini ada watashi wa Tokyo Daigaku ni benkyou shite imasu. Saya akan belajar di Universitas Tokyo. Jadi, di sini dia pakai bentuk shimas, benkyou shimas. Ini menunjukkan bahwa dia akan belajar di Universitas Tokyo. Yang kedua, ada ani wa hon o yomimasu. Di sini juga bentuk mas, artinya kakak laki saya akan membaca buku. Jadi, kakak laki-laki saya ini akan membaca buku. Yang kedua, itu ada kala presenta, yaitu kala sekarang. Atau dalam bahasa Jepang disebut shinkokei. Contohnya di sini ada watashi wa Tokyo Daigaku ni benkyou shite imasu. Artinya, saya sedang belajar di Universitas Tokyo. Di sini ada bentuk kalimat teimas. Nah, teimas ini adalah bentuk kalimat yang menyatakan bahwa aktivitas itu sedang dilakukan. Yang kedua, ini ada ani wa hon o yondeimasu. Bentuk teimas juga, bahwa artinya kakak laki-laki saya sedang membaca buku. Jadi, sekarang kakak laki-laki saya sedang membaca buku. Lalu yang ketiga, itu ada kala pasa, yaitu kala lampau, atau biasa disebut dengan kakokei. Nah, contoh kalimatnya ada watashi wa Tokyo Daigaku ni benkyou shimashita. Artinya, saya sudah belajar di Universitas Tokyo. Artinya memaksudkan bahwa saya sudah selesai belajar di Universitas Tokyo. Bisa jadi sudah lulus dari universitasnya. Lalu yang kedua ini ani wa hon o yomimashita. Berarti kakak saya sudah membaca buku. Artinya sudah selesai membaca buku. Nah, dari ketiga kala ini kita bisa lihat bentuk kalimatnya berbeda-beda. Kalau untuk kala akan datang, dia pakai shimas yang menunjukkan akan datang, artinya belum dilakukan, tapi akan dilakukan. Yang kedua, itu ada kala presenta atau kala sekarang, kakokei, shinkokei. Jadi dia pakai bentuk kalimat shiteimasu, yaitu akan dilakukan atau sedang dilakukan atau lagi dilakukan. Yang ketiga ada kala lampau, itu dia suatu aktivitas yang sudah selesai dilakukan. Jadi jadi kala tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dia mempunyai bentuk kalimat yang berbeda-beda. Ada shimas yang akan datang,
teimas sekarang sedang dilakukan, dan shimashita lampau. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada aspek. Aspek adalah kategori gramatikal yang mengungkapkan bagaimana suatu kegiatan verba dilakukan, atau bagaimana suatu kegiatan tanpa mempertimbangkan waktu, misalnya belum dikerjakan, masih dikerjakan, atau selesai dikerjakan. Nah, aspek ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada belum. Ciri kalimatnya terdapat mada nani te imaseng. Masih, mada nani te imas. 3. Selesai. Ciri kalimatnya te shimaimashita atau mo nani mashita. Nah, untuk contoh kalimatnya, konban gohan o mada tabete imaseng. Sini ada kata-kata mada tabete imaseng. Artinya, malam ini saya belum makan nasi. Yang kedua, watashi wa sukudayo mada shite imaseng. Ada mada shite imaseng. Artinya, saya belum mengerjakan PR. Lalu yang kedua, watashi wa nihongo wo mada benkyou shite imasu. Ada kata-kata mada benkyou shite imasu, artinya masih. Jadi dapat diartikan saya masih belajar bahasa Jepang. Yang kedua, heya wo souji mada shite imasu. Ada mada shite imasu, souji mada shite imasu. Masih membersihkan. Saya masih membersihkan kamar. Yang ketiga, haha wa ryo sukutte shimaimashita. Ada kata-kata sukutte shimaimashita, artinya sudah selesai. Artinya ibu sudah selesai memasak. Ada mo gohan wo tabemashita. Artinya sudah selesai makan. Nah, jadi berbeda dengan kala, aspek ini lebih memfokuskan pada bagaimana suatu aktivitas itu dilakukan. Jadi, lebih memfokuskan pada suatu kegiatannya itu belum dilakukan, sudah dilakukan, atau masih dilakukan. Nah, yang keempat, itu ada modalitas. Merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap lawan bicara dalam bentuk kata. Nah, modalitas ini dibagi jadi 8, tapi kita akan bahas 4 saja. Yang pertama, ada modalitas perkiraan. Contohnya, kono keiki wa oishishou desu. Kue ini kelihatannya enak. Sini ada kata oishishou desu. Bentuk kalimat so desu ini menunjukkan perkiraan yang dapat diartikan kelihatannya. Jadi, kue ini kelihatannya enak. Jadi, memperkirakan bahwa kue itu kelihatannya enak. Padahal kita belum mencoba kue itu, tapi kita memperkirakan bahwa kelihatannya enak. Yang kedua, sorai ga totemo kurai desu kara ame ga furu daro. Nah, karena awan itu sangat gelap, kayaknya mau turun hujan. Sini ada ame ga furu daro. Ini memperkirakan bahwa akan turun hujan. Karena ada kata-kata daro. Ini suatu bentuk kalimat untuk memperkirakan. Lalu yang kedua ada modalitas kewajiban. Contohnya ada taberu mae ni te o aranakereba narimaseng. Sini ada nakereba narimaseng. Ini adalah bentuk kalimat kewajiban nakereba narimaseng. Artinya sebelum makan harus cuci tangan. Jadi ada kewajiban harus mencuci tangan sebelum makan. Lalu hayaku ikanakereba naranai. Ini juga harus pulang cepat. Ada suatu kewajiban mengharuskan bahwa harus pulang cepat. Yang ketiga, modalitas izin dan larangan.
Contohnya, sumimasen, kono isu ni suatte mo ii desu ka? Ini artinya, permisi atau maaf, kursi ini boleh didudukin. Jadi dia minta izin kalau kursinya ini boleh didudukin nggak gitu. Ada kata-kata mo ii desu ka? Ini adalah pola kalimat untuk meminta izin. Yang kedua, densha no naka de sawaguna. Artinya di dalam kereta dilarang berisik. Ini adalah sawaguna, adalah bentuk kalimat larangan. Ada modalitas perintah dan permohonan. Contohnya, kono yasai zenbu tabero. Artinya, tolong makan semua sayur ini. Jadi situ ada perintah untuk memakan semua sayur. Yang kedua ada kanji ga wakaranai no de oshiete itadakemasen ka? Karena saya tidak mengerti kanji, atau mohon ajarkan saya. Jadi sini ada bentuk itadakemasen te itadakemasen ka. Ini adalah bentuk permohonan. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu.